Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Silvia Handayani dari kelas A2 dengan NPM 21132211102. Saya berasal dari jurusan S1 Teknik Informatika Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu e-commerce. Di sini ada pengertian e-commerce. Istilah e-commerce atau elektronik e-commerce yang biasa disebut juga perdagangan elektronik adalah suatu proses perdagangan, penjualan, dan pertukaran barang dan jasa antara dua belah pihak melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. Lanjut, di sini ada konsep e-commerce. Konsep e-commerce terbagi menjadi 5. Yang pertama, automation, yaitu otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Konsep enterprise resource planning. Yang kedua, ada streamlining atau integration, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Konsep just in time. Yang ketiga, ada publishing, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Konsepnya yaitu electronic cataloging. Yang keempat, ada interaction, yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error, yaitu konsep electronic data interchange. Yang kelima yaitu transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar atau konsep electronic payment. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. E-commerce terbagi menjadi 4 jenis, diantaranya yaitu yang pertama ada business to business, yaitu transaksi elektronik barang dan jasa yang dilakukan dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang kedua ada business to consumer, yaitu jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dengan konsumen. Nah, yang ketiga ada consumer to consumer, yaitu transaksi dilakukan antar konsumen dengan konsumer yang meliputi seluruh transaksi elektronik barang dan jasa. Yang keempat ada consumer to business, yaitu jenis perdagangan elektronik yang mana konsumen end use menyediakan produk atau layanan ke suatu perusahaan. Contoh e-commerce di sini yaitu ada Shopee, Bukalapak, OLX, Blibli, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Nah, kelebihan e-commerce yaitu satu, meningkatkan transaksi antar wilayah, yang kedua meningkatkan market expose, yang ketiga tidak membutuhkan toko fisik, yang keempat bisa menjadi dropshipper, dan yang kelima pengelolaan usaha lebih mudah. Nah, selain kelebihan di sini juga e-commerce memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu masalah keamanan, yang kedua ketidaksesuaian produk, yang ketiga kerugian tidak terduga, dan yang keempat yaitu persaingan harga. Di sini yang terakhir ada perkembangan e-commerce. Nah, perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya e-commerce itu sendiri. Nah, perkembangan e-commerce sendiri mengalami perkembangan seiring waktu. Seperti yang kita lihat di gambar, ada peningkatan dari 2015 sampai dengan 2021, e-commerce makin lama semakin maju dan semakin banyak penggemarnya atau penggunanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang e-commerce, yang saya pahami tentang e-commerce. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.